Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tentang potensial termodinamika. Kali ini kita akan berusaha untuk membahas lebih detail lagi ya tentang potensial termodinamika, khususnya untuk entalpi dan energi bebas Gibbs. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, pertama kita akan coba bahas konsep tentang kerja dan kalor pada proses yang reversibel dan irreversibel. Ya, kita akan coba bahas tentang tema ini dulu. Jadi kita tahu kalau dari hukum satu termodinamika kita tuliskan bahwasanya untuk kerja itu kita pakai diferensial yang kita kasih tanda coret yang menandakan bahwasanya dia itu bukan besaran keadaan dari sistem termodinamika. Nah, di sini kita akan tuliskan di sini kerja untuk reversibel itu kita kasih tanda dW ref. Kemudian yang di sini untuk yang irreversibel ini kita akan tuliskan tanda gini. Nah, kemudian apa yang menghubungkan, relasi apa yang menghubungkan antara kerja reversibel dan kerja yang irreversibel? Relasi yang menghubungkan mereka itu adalah tanda ini. Ya, jadi kerja yang reversibel itu adalah lebih kecil sama dengan kerja yang irreversibel. Maksudnya apa? Maksudnya kita tahu kalau misalnya jika sistem melakukan kerja jika sistem melakukan kerja, maka nilai kerja yang reversibel gitu ya, atau kita tulis kerja reversibel gitu, maka nilai kerja perubahan kerjanya itu adalah negatif. Maka dW ref itu adalah negatif. Kenapa? Atau ini negatif gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya sistemnya mengalami ekspansi ya. Kalau kerja yang reversibel itu kan kerja yang kita bisa tuliskan atau kita gambarkan di diagram PV gitu ya. Ingat kalau kerja itu kan berarti sistemnya mengalami ekspansi kan, misalnya dari titik A menuju ke titik B gitu. Dia ekspansi gitu, sehingga dari definisi kerja dW sama dengan min P dV, ininya kan positif. Ini kan tandanya positif, dia kena tanda negatif yang ada di sini, hasilnya adalah negatif. Jadi kalau sistem melakukan kerja itu, sistemnya yang melakukan kerja, bukan kerja yang diberikan pada sistem, maka nilai dW-nya itu adalah negatif. Nah, artinya kalau misalkan kita sedang bandingkan dengan sistem yang melakukan kerja, artinya di sini kan tandanya negatif ya. Jadi ini misal tanda yang ada di sini itu adalah negatif, maka artinya apa? Maka artinya itu misalkan kita bandingkan dua buah nilai negatif yang sama-sama negatif, tapi di sini ada tanda, misalnya ini negatif A, terus di sini lebih kecil daripada negatif B gitu ya. Sama-sama, misalnya sistemnya melakukan kerja, tapi kerjanya yang satu itu reversibel, satunya lagi adalah kerjanya itu adalah yang irreversibel. Nah, kita bisa lihat bahwasanya itu artinya apa? Kalau ini lebih negatif, kalau ini lebih negatif daripada yang B, itu artinya besarnya A itu lebih besar sama dengan besarnya B kan gitu. Misalkan di sini min 7, berarti di sini harus lebih negatif ya, min 10, artinya 10 lebih besar daripada 7 kan, misalnya gitu. Artinya apa? Kalau sistem bekerja secara reversibel gitu ya, dari A ke B ini reversibel, maka kerja yang dilakukan oleh sistem itu lebih besar daripada kerja yang irreversibel kan, karena angkanya tadi lebih besar, A itu lebih besar daripada B gitu ya. Jadi kan yang kita inginkan itu adalah sistem melakukan kerja untuk kita gitu. Begitu juga kalau misalnya tanda positif gitu. Misal tandanya di sini adalah positif, yang saat ini adalah alfa, yang di sini adalah beta gitu. Dan beta ini adalah alfa dan beta itu
positif ya, nggak ada tanda negatifnya gitu. Nah, artinya kalau kalau dia itu tandanya positif berarti apa? Kalau tandanya positif itu berarti itu sistem, jadi ini kalau tandanya positif itu artinya kerja dilakukan pada sistem. Nah, kalau kerja dilakukan pada sistem itu sama aja kan kompresi ya. Jadi volumenya menyusut, ini P, ini V gitu. Misalnya kerja dilakukan pada sistem itu berarti disusutkan. Kita tekan sistem tersebut sehingga volumenya menyusut. Misalkan kondisinya kayak gini, ini masih sama A, ini masih B. Cuman sekarang anak panahnya ke sini gitu. Jadi volume A itu kan jadi lebih kecil daripada volume B. Jadi kalau kita bisa lihat kalau misalnya kita mau hitung kerjanya untuk proses ini, dW itu sama dengan min P dV. Karena ini nilainya itu adalah negatif, negatif kena negatif itu hasilnya positif. Ya, jadi artinya kalau dia itu positif, maka kerja dilakukan pada sistem gitu ya. Nah, apa artinya tanda lebih kecil ini? Oke. Jadi ini akan saya tandai dulu bahwasanya ini khusus gitu ya. Nah, yang kita mau tahu kan tanda negatif ini ya. Tanda negatif ini kalau ini gitu kan. Nah, ini juga tanda negatif ini artinya apa? Kalau dia disusutkan, maka saya memerlukan kerja yang lebih kecil untuk menyusutkan volume alfa, volume sistem dari B menuju A. Tuh. Kalau saya kerjanya tuh reversible, jadi kalau kerjanya irreversible, saya menyusutkan dari B menuju A, itu saya memerlukan kerja yang lebih tinggi gitu ya, karena sebagian kerja yang saya berikan tadi digunakan untuk misalnya membuat sistemnya bergolak sehingga dia kondisinya itu menjadi tidak setimbang lagi gitu. Lain kalau misalnya saya melalui proses yang reversible kan di setiap titik di dalam lintasan ini itu kan semuanya dalam kondisi setimbang. Ingat konsep tentang kuasi statik ya. Kalau konsep kuasi statik itu artinya apa? Bahwasanya di sini itu disusun oleh titik-titik yang setimbang gitu. Sehingga kita bisa gambarkan titiknya di diagram PV. Jadi itu artinya ini apa? Artinya relasi ini. Jadi ini adalah relasi yang penting gitu ya. Lalu bagaimana dengan kalor gitu ya? Untuk kalor berlaku sebaliknya. Jadi kalor untuk proses yang reversible itu akan lebih besar, selalu lebih besar daripada D kalor yang irreversible. Jadi ini menyesuaikan saja dengan hukum satu termodinamika gitu kan ya. Jadi kalau hukum satu termodinamika itu kan jadi mau prosesnya reversible atau tidak reversible selama kondisi akhirnya itu dalam keadaan setimbang gitu ya. Saya kan punya DU-nya akan selalu sama karena DU ini adalah apa? DU ini D-nya tidak ada coretnya, artinya mau prosesnya reversible mau tidak reversible, DU dari proses A ke B ini akan nilainya sama untuk semua proses. Dalam artian mau reversible atau irreversible selama titik akhirnya A dan B itu terdefinisi sama gitu, maka DU itu akan nilainya selalu sama untuk semua proses. Proses dari A menuju B. Nah, misalnya gitu. Jadi ini akan nilainya selalu sama sehingga saya mau DU entah itu yang reversible atau irreversible itu nilainya akan selalu sama karena dia D-nya tidak ada tanda coret di sini. Artinya dia hanya mempedulikan kondisi akhirnya saja, tidak lewat lintasan yang mana atau lewat proses yang apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan ini kita bisa tuliskan sebagai D bar Q ref plus D bar W ref gitu ya. Itu sama dengan D bar Q irreversible gitu plus D bar W irreversible kan gitu ya. Nah, karena ini sama, jadi kalau misalnya yang ini kalau kita tahu bahwasanya D kerja
yang reversible itu selalu lebih kecil daripada kerja yang irreversible, jadi yang ini selalu lebih kecil daripada ini, maka untuk supaya tanda sama dengannya itu bisa terjaga, maka deki ref ini harus lebih besar daripada deki irreversible gitu ya. Jadi dua relasi ini penting untuk kita, terutama yang bagian kerja ini, untuk kita nanti menganalisa potensial termodinamika, yaitu untuk menganalisa entalpi dan energi bebas Gibbs.